Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alamin. Hamdan syakirin thayyiban barakallahu fi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan yang insyaallah berbahagia kali ini, saya sendiri akan menjelaskan kepada kalian atau para anak-anak semuanya. Yang mana saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana atau lebih tepatnya itu saya uraikan ya, yaitu mengenai tentang makanan halal kemudian makanan yang haram. Saya uraikan beberapa pilar-pilar yang sekiranya penting untuk diambil dan dijadikan atau dipraktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian atau definisi. Jadi definisi dari makan halal tersendiri, yaitu intinya yaitu yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Perlu kita ketahui anak-anak bahwa kata-kata syariat Islam ini harus kita garis bawahi, karena jika kita sudah membahas mengenai tentang syariat Islam, maka syariat Islam itulah yang tidak boleh diperdebatkan atau dipertanyakan, karena hakikatnya hukum Islam itu tidak akan pernah bisa dinalar oleh akal pikir manusia. Dan kemudian segala sesuatu yang baik, itu berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang atau apapun itu bentuknya, dan kemudian sebentar saya bacakan dulu ya. Jadi segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan. Dari sini perlu kita ketahui bahwasanya semua apapun itu bentuknya, semua halal untuk dimakan. Semua halal itu maksudnya dalam arti zat yang halal dimakan. Beda lagi cerita kalau seorang misalkan pulang mengambil atau mencuri barang, kemudian dijadikan bahan makanan dan lain sebagainya, kemudian dibuat untuk menafkahi keluarganya, itu adalah barang yang haram. Nanti akan saya jelaskan di pertengahan. Kemudian dalil di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 juga diterapkan, yang mana artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal, kemudian lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Begitu. Kemudian lanjut, yang mana membahas mengenai tentang syarat makan dan minum untuk orang-orang yang muslim. Di sini saya akan menjadikan dua poin penting. Yang pertama dari segi kehalalan. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Kemudian halal karena proses atau cara pengolahannya. Jika yang pertama pendapatannya, kemudian proses atau pengolahannya. Kemudian yang terakhir halal karena zatnya. Kemudian itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah dari segi thayyib. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Artinya yaitu baik tubuh dan kesehatan seperti itu. Jadi andai kata makanan itu halal seperti itu, dan kemudian makanan itu jelek untuk tumbuh kembang kepada diri kita sendiri. Maksudnya bakso itu kan yang insya Allah halal, dan kemudian maaf, jangan bakso ya, nanti diberatkan. Misalnya mie ayam gitu, mie ayam misalnya kan yang pasti insya Allah halal. Nah, kemudian jika kita tahu bahwa tukang si mie ayam tersebut menggunakan formalin dan lain sebagainya, kemudian kita tetap memakainya, makanan tersebut adalah makanan yang haram, karena sejatinya kita tahu bahwa makanan itu mengandung zat yang dapat merusak tubuh kita. Lanjut yang berikutnya, yaitu dari jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Di sini slide yang di sini saya akan menjelaskan dari slide yang sebelumnya tadi, yaitu yang pertama yaitu halal dari zatnya, seperti contohnya nasi, kemudian susu, terus telur, tempe, tahu dan sebagainya.
makanan yang saya sebutkan barusan itu merupakan halal dari bawaan, halal dari zatnya. Kemudian halal dari cara mendapatkannya. Misalnya kita mendapatkan makanan dari tahlilan misalnya, terus kemudian kita makan, itu termasuk makanan-makanan yang halal. Dan kemudian kita diberi upah atau istilahnya diberi sebagai ganti karena kita telah berbuat baik pada orang, misalnya dikasih makanan atau nasi kotak misalnya, kemudian kita makan, itu merupakan makanan yang halal juga. Dan kemudian dari apa yang saya sampaikan sedikit ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian anak-anakku semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sejatinya manusia itu tempatnya atau adanya salah dan lumuran dosa. Dan jika andai kata ada benarnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.